Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Hai, apa kabar? Senang sekali kita dapat bertemu kembali. Ya adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Iya, adik-adik yang siap memuji Tuhan, mari kita bangun berdiri. Kita akan bersama-sama naikkan pujian dari terbit matahari. Sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita dan kita akan mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini karena Tuhan boleh menolong kami, memberkati kami. Kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini bagi kami. Dan sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menolong kami, sehingga firman Tuhan yang boleh diajarkan bagi kami adalah firman Tuhan yang boleh menguatkan kami untuk kami dapat hidup dan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya adik-adik yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan kembali dengan pujian Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Ya, kita sama-sama memuji Tuhan ya.
apa kabar? Kak Gede senang bisa berjumpa kembali dengan adik-adik. Nah, hari ini Kak Gede mau bercerita pada adik-adik kembali. Tetapi sebelumnya Kak Gede mau tanya, siapa di antara adik-adik yang pernah kecewa? Yang pernah marah? Yang pernah sedih? Karena apa yang adik-adik harapkan tidak terjadi. Nah, pasti kalau kita mengalami hal itu kita akan menjadi kecewa, bukan? Nah, hari ini Kak Gede akan bercerita tentang murid-murid Tuhan Yesus yang menjadi kecewa karena Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Bagaimana ceritanya? Silakan adik-adik duduk yang manis. Kak Gede akan bercerita tentang Kleopas dan temannya. Pada hari itu juga, dua orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu mecah-mecahkannya dan berikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang pada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka,
dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Nah, adik-adik, dari cerita tadi apa yang bisa kita pelajari? Mengapa murid-murid kecewa dengan kematian Tuhan Yesus? Dan apa sebabnya mereka tidak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit? Dari cerita tadi kita bisa menemukan penyebabnya adalah mereka tidak mengerti firman Tuhan. Padahal sebelum-sebelumnya para nabi bahkan Tuhan Yesus sendiri telah menyampaikan bahwa Dia harus mati untuk menebus dosa manusia, dan pada hari yang ketiga Dia akan bangkit kembali. Nah, dari pelajaran ini, dari cerita yang ada sudah dengar tadi, kita belajar sebagai anak-anak Tuhan, kita harus rajin membaca dan mempelajari firman Tuhan. Karena dengan mempelajari dan membaca firman Tuhan, kita akan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, maka kita tidak akan mudah kecewa, tidak akan mudah putus asa, tidak akan mudah takut dalam menghadapi apapun. Sekalipun mungkin harapan kita tidak terjadi, tapi kita tahu bahwa Tuhan pasti punya rencana dalam kehidupan kita. Kiranya melalui cerita ini adik-adik diberkati Tuhan dan semakin semangat dalam mengikut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, bagaimana cerita tadi? Ya, kita tahu sekarang bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit dan Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Untuk itu adik-adik yang dikasih Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan
dan Juru Selamat kita secara pribadi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersyukur atas kasih anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita akan mengakhiri acara kita hari ini. Sebelum kita berdoa bersama-sama, kita akan menaikkan pujian Bapa, Engkau sungguh baik. mengakhiri acara kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan, karena Tuhan boleh menyertai segala kegiatan kami. Tuhan pimpin sertai kami,
di dalam segala kehidupan kami hari ini. Biarlah lewat firman Tuhan yang kami dengar hari ini boleh menguatkan kami dan boleh meyakinkan bagi kami bahwa Tuhan Yesus benar-benar hidup bagi kami. Dan kami percaya Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pohonkan berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas kami sekalian, dan kiranya Tuhan memberkati hari-hari kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.